Halo, selamat datang di Tematik. Kali ini Tematik merangkum film bergenre action kungfu. Bagaimana kisahnya, langsung saja ke alur filmnya. Cerita diawali di sebuah stasiun kereta api, di mana Wong Fei-hung, ayah Fei-hung dan asistennya dalam antrian menuju kereta api dan membayar pajak barang bawaannya. Sementara itu rombongan duta besar datang menuju stasiun kereta api. Di saat itulah Fei Hung berinisiatif menyeludupkan ginseng milik ayahnya ke koper milik seorang rombongan duta besar, dan berpikir nanti akan mengambilnya. Lalu berebutanlah mereka masuk kereta api. Saat di kereta, Fei Hung bermain catur dengan ayahnya. Sampai akhirnya kereta itu berhenti di stasiun salah satu desa. Di mana di sana Fei Hung langsung bergerak cepat dengan asistennya untuk mengambil kembali ginsengnya. Tapi sayangnya Fei Hung dilarang masuk lantaran gerbong yang ia tuju merupakan gerbong VIP. Fei Hung tak habis akal. Dia membawa ayam dan bebek ke gerbong itu dan membuat kekacauan di sana. Saat akan mengambil kotak ginseng, Fei Hung memergoki seseorang sedang mencuri. Dan setelah mengambil ginsengnya, Fei Hung mengejar orang itu. Pria tua itu menyebut Fei Hung pengkhianat dan menyerangnya. Lalu lari. Lalu Fei Hung mengejarnya, dan bertarung dengannya. Pria itu mengalahkan Fei Hung dan pergi. Tapi Fei Hung mengejarnya lagi. Lalu bertarung lagi. Dan pria tua itu menghilang dan Fei Hung tetap mengejarnya. Lalu memintanya meminta maaf karena menyebutnya pengkhianat. Dan mereka malah bertarung lagi. Pria tua itu mengatakan, berhentilah bertarung. Kereta akan berangkat, kau akan ketinggalan, katanya. Lalu mereka berlari mengejar kereta itu. Seorang pria menolong Fei Hung naik ke kereta. Tiba-tiba para petugas datang untuk memeriksa barang bawaan penumpang. Penjaga memeriksa barang-barang Fei Hung. Tapi dia kaget karena kotak ginseng malah berisi batu giok. Dan saat hampir ketahuan, pria yang menolong Fei Hung tadi menegur petugas agar tak memeriksanya. Dan ia memberikan identitas polisinya. Lalu petugas itu pun pergi. Duta besar marah pada anak buahnya karena batu giok itu hilang. Padahal ia akan membawa ke museum di Inggris. Duta besar mau batu giok itu ditemukan kembali. Ibu tiri Fei Hung sedang bermain mahjong dengan teman-temannya. Dan tiba-tiba Fei Hung dan ayahnya datang. Mereka lalu berpura-pura menjadi pasien ibu Fei Hung. Ayah Fei Hung menanyai apa mereka baik-baik saja. Ini masalah wanita, kata ibu Fei Hung. Fei Hung disuruh ayahnya untuk mempersiapkan altar. Lalu datanglah Mr. Chen. Ia lalu menanyakan ginseng titipannya pada ayah Fei Hung. Fei Hung lalu bingung dengan keadaan itu. Dan ia menceritakan pada ibunya. Ibu Fei Hung malah memberikan lobak pada Mr. Chen untuk mengulur waktu. Lalu ayah Fei Hung menanyakan, kenapa kau memberikan lobak? Fei Hung mengambil akar pohon bonsai milik ayahnya. Lalu ibu Fei Hung mengalihkan perhatian suaminya. Fei Hung segera memberikan akar bonsai pada Mr. Chen. Lalu Mr. Chen pun pulang. Saat para karyawan akan pulang karena bel pulang sudah dibunyikan, tiba-tiba datang beberapa orang. Mereka mengatakan menjadi mandor baru dan memaksa mereka untuk bekerja lembur tapi tak ada upah lembur. Para karyawan menolak permintaan mereka. Tapi mereka malah memukuli karyawan-karyawan itu. Fei Hung pergi ke pasar membeli ikan.
Lalu dia membeli ayam di tempat temannya yang bernama Afung. Afung berkata pada Fei Hung ingin belajar tinju mabuknya. Tapi teman Fei Hung penjual ikan bernama Asang mengatakan tinju mabuk bukan tandingan kungfunya. Kemudian ia menantang Fei Hung bertarung saat itu juga. Lalu mereka bertarung. Tapi Fei Hung mengalah karena dipanggil ibunya lalu pergi. Saat Fei Hung dan ibunya pergi menemui teman ibunya, anak buah duta besar mengenalinya dan mengikutinya. Ibu Fei Hung menggadaikan kalungnya untuk mengganti ginseng Mr. Chen. Saat mereka akan pulang, tas berisi kalung dirampas. Fei Hung lalu mengejarnya. Lalu menangkapnya. Tapi dia dihadang oleh komplotan yang lain. Saat ibu Fei Hung datang, ia malah ditamparnya. Lalu Fei Hung bertarung dengan mereka. Orang-orang meminta Fei Hung memakai jurus tinju mabuknya, tapi ia takut dimarahi ayahnya. Ibu Fei Hung malah mengambil minuman keras, lalu memberikan pada Fei Hung. Dan Fei Hung semakin mabuk semakin sakti. Dan Fei Hung mengalahkan mereka. Tapi tiba-tiba ayah Fei Hung datang dan memarahinya lalu membawanya pulang. Saat di rumah, ayahnya menghajarnya karena menggunakan tinju mabuknya. Ibu Fei Hung membelanya tapi ayah Fei Hung tak peduli lagi. Ayah Fei Hung tiba-tiba melihat pohon bonsainya yang mati. Ibu Fei Hung meminta suaminya memukulinya saja dan bayi yang dikandungnya. Ayah Fei Hung kaget dan meminta maaf. Tiba-tiba istri Mr. Chen datang dan mengatakan ini bukan ginseng. Dan suaminya sakit gara-gara minum ini. Ayah Fei Hung marah besar lalu menghajar lagi anaknya dan memberinya arak. Lalu mengusirnya pergi. Di tempat minum, Fei Hung malah pesan minuman lagi. Dan ia minum sambil bernyanyi. Lalu datanglah anak buah duta besar yang bernama John. Ia mengajak Fei Hung berkelahi. Tapi Fei Hung sudah terlalu mabuk. John lalu menghajar Fei Hung. Dan mereka juga memukuli Asang. John bertanya kenapa Fei Hung tidak melawan. Esoknya terlihat Fei Hung digantung di alun-alun. Lalu ayahnya membawanya pulang. Fei Hung terlihat sedih, kemudian ia pergi menemui ayahnya dan berlutut meminta maaf. Pria tua di kereta mencari Fei Hung di rumahnya. Tapi ibu Fei Hung curiga lalu bertarung dengannya. Fei Hung dan ayahnya datang membantu. Tapi saat memperkenalkan dirinya adalah Fu Wenxi, ayah Fei Hung menjadi kaget. Fu Wenxi adalah seorang patriot yang dihormati rakyat Cina. Kemudian mereka sibuk mencari batu gioknya. Fei Hung akhirnya menemukan batu giok itu. Saat Fei Hung dan Fu Wenxi sedang makan, tiba-tiba orang-orang di restoran pada pergi. Dan ternyata geng kapak menyerang mereka. Dan geng kapak bertambah banyak jumlahnya.
Asang yang lewat melihat Fu Wenxi dan kemudian membantunya. Tapi Fu Wenxi ditembak anak buah duta besar. Dan akhirnya meninggal. Malamnya Asang menyusup di kedutaan. Fei Hung juga sudah menyusup di kedutaan. Asang menyamar jadi polisi. Dan malah bertarung dengan Fei Hung. Akhirnya mereka mengenali satu sama lain. Saat mereka ke dalam ternyata itu sebuah jebakan. Mereka sudah ditunggu duta besar dan anak buahnya. Lalu mereka dipukuli di tahanan. Duta besar meminta tanah milik ayah Fei Hung sebagai barter untuk anaknya. Awalnya ayah Fei Hung menolak menjual tanah itu. Tapi ibu Fei Hung memaksanya dan akhirnya ayah Fei Hung menjualnya. Fei Hung dan Asang lalu dibebaskan. Duta besar merencanakan menutup pabrik dan akan mengangkut barang bersejarah Cina ke Inggris. Fei Hung menemui Asang dan Fo Sang. Mereka menceritakan ada sesuatu yang aneh di pabrik. Lalu Fei Hung menyuruh Fo Sang menyelidikinya. Fo Sang menemukan banyak artefak di sana. Tapi mereka ketahuan penjaga. Fo Sang berhasil melarikan diri. Fo Sang lalu menemui Fei Hung dan Asang. Mereka lalu pergi menuju pabrik baja dan menerobos masuk. Fei Hung masuk ke dalam dan sudah ditunggu penjaga pabrik. Dan mereka pun bertarung. Fei Hung berhasil mengalahkannya. Dia lalu menghadapi John dan teman-temannya. John menyerangnya dari atas. Lalu Fei Hung mengejarnya. Fei Hung lalu meminum alkohol di tempat itu. Dan kemudian ia menjadi sakti. Dan Fei Hung mengalahkannya dengan tinju mabuknya. Gubernur memberi penghargaan pada Fei Hung karena menggagalkan pengiriman barang bersejarah Cina.